anak-anak kelas 9, jumpa lagi dengan Ibu. Untuk hari ini, setelah kita kemarin belajar dengan bilangan berpangkat, hari ini kita akan membahas tentang bentuk akar. Oke, let's go. Oke, perhatikan. Untuk yang pertama, bentuk akar ada kaitannya dengan bilangan berpangkat kemarin. Perhatikan, kalau ada A pangkat P per Q, ini bisa dibuat bentuk akar seperti ini akarnya. Jadi A-nya tulis di sini. Nah, pangkatnya yang atas berada di dalam akar dan yang bawah di luar akar. Sebagai contoh nomor 1. Kalau ada, ini saya ganti, 2 pangkat setengah, awalnya dia berpangkat 2 pangkat setengah. Kalau bentuk akarnya jadi akar, 2-nya taruh sini, 1 yang atas taruh dalam akar, dan yang 2 di luar akar. Biasanya 2 pangkat 1 ditulis 2. Dan kalau akarnya 2, biasanya tidak ditulis. Jadi akar 2 ini jadi seperti ini aja. Nah, contoh yang kedua. 3 pangkat 1 per 3. Jadi hasilnya bentuk akarnya 3, 1 di sini 3 atau 3 akar 3. Ingat, kalau di akar 2 tidak perlu ditulis di sini. Akar itu sama dengan akar 2 itu. Contoh yang ketiga. 4 pangkat setengah sama dengan 4, 1 pangkat 2 atau akar 4 sama dengan 2. Nah, yang mana yang bentuk akar? Perhatikan dari contoh 1, 2, 3. Yang mana yang bentuk akar? Yang bentuk akar yang hasilnya masih dalam akar. Ini adalah contoh bentuk akar. Sedangkan yang nomor 3 ini bukan bentuk akar. Nah, karena hasilnya 2. Kalau ini masih dalam akar, masih dalam akar. Kalau ini hasilnya angka, tidak ada akarnya. Berarti bukan bentuk akar. Melainkan apa ini? Ini adalah akar kuadrat. Ya, jadi kalian bisa mencontohkan, oh kalau contoh bentuk akar itu masih dalam akar, nanti hasilnya didesimalkan dan tidak bisa dibagi A per B. Ya, perhatikan contohnya ini. Oke, selanjutnya penyederhanaan bentuk akar. Contoh nomor 1. Kalau akar 2 itu sudah sederhana. Sudah sederhana. Nah, contoh nomor 2, perhatikan. Akar 12. Bagaimana menyederhanakannya? Kalau penyederhanaan bentuk akar dengan pemfaktoran dulu. Pemfaktoran. Perhatikan ya. 12 kita faktorkan dulu. Pohon faktor biasanya dibagi 2 hasilnya 6, kemudian dibagi 2 hasilnya 3. Yang saya bulat ini adalah hasil faktornya. Kita tulis di sini. Akarnya tetap 12-nya kita ganti menjadi 2 pangkat 2-nya ada berapa ini? 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, perhatikan. Kalau namanya menyederhanakan, pasti ada yang bisa dikeluarkan dari dalam akar ini. Kalau ini tidak ada akarnya, kita tulis biasanya di sini 2. Mengingatkan saja, yang bisa keluar dari akar adalah angka yang punya pangkat lebih dari 2 atau 2. Perhatikan, bagaimana caranya mengeluarkan angka ini dari akarnya? 2 pangkat 2, ini 2. Caranya perhatikan pangkatnya. Ini pangkat 2, ini pangkat 2.
2 dibagi 2, hasilnya 1. Berarti angka 2 ini bisa keluar dari akar. 2-nya pangkat 1. Yang tidak punya pangkat ini, akar 3 ini tetap di dalam akar 3-nya. Nah, biasanya 2 pangkat 1 ditulis 2 akar 3. Nah, akar 12 itu sama dengan 2 akar 3. Contoh yang ketiga, perhatikan contohnya ya. Akar 50. Kita faktorkan dulu 50-nya. 50 bagi 2 sama dengan 25. Dibagi 5, hasilnya 5. Tuliskan akar 2 kali 5 pangkat 2. Ini akarnya 2. Yang bisa keluar yaitu yang memiliki pangkat 2 atau lebih. Ini masih di luar akar, kita tulis di luar 2-nya. Ini 5 pangkat 2, sama kayak yang atas. 2 dibagi 2, 1. 5-nya bisa keluar. 5 pangkat 1 sama dengan 5 akar 2. Contoh yang lain. Yang nomor 4. Akar 32. Nah, kita faktorkan dulu. Dibagi 2, 8. Dibagi 2 berapa? 16. Dibagi 2, 8. Dibagi 2, 4. Dibagi 2, 2. Nah, kita tulis akar 2 pangkat 5. Sedangkan di sini 2 pangkat akar 2. Nah, ini 2 pangkat 5. 5 lebih dari 2 berarti bisa. Caranya 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 1. Berarti 2-nya bisa keluar dengan pangkat 2. Perhatikan, pangkat 2, karena 5 dibagi 2, 2, berarti masih pangkat 2, sisanya 1. Satunya masih di dalam akar, karena dia tidak lebih dari 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4 akar 2. Ingat ya, 5 pangkatnya aja yang dilihat dulu. 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 1. 2-nya itu pangkat ini, 2. 2 ini bilangan pokok yang bisa keluar ini dari akar, 2. Dan 1 ini adalah sisanya di akar ini, 2 pangkat 1. Oke? 2 pangkat 1 biasa ditulis akar 2 saja. Paham? Contoh yang terakhir nih. Sampai 5 aja dulu. Contoh nomor 5, perhatikan. Akar 80. Nah, berapa ya? Kita faktorkan dulu. Dibagi 2, 40. Dibagi 2, 20. Bagi 2, 10. Bagi 2, 5. Benar ya? Jadi akar 2 pangkat 4 dikali 5. Nah, sama dengan ini 2. Ingat, awas. Ini bisa dikeluarkan dari akar. 4 dibagi 2, 2. Berarti 2 pangkat 2. 2-nya keluar. Pangkatnya yaitu 4 dibagi 2. Hasilnya 2. Sisanya 5 ini tidak punya pangkat. Jadi dia masih di dalam akar. Sama dengan 2 pangkat 2, 4. Ini masih akar 5. Paham? Paham dari sini? Ingat ya, kalau pangkatnya lebih dari 2, lebih dari 2 atau 2, dia bisa keluar dari akar dengan cara dibagi dan sisanya itu yang masih di dalam akar. Ingat itu. Oke. Selanjutnya kita belajar tentang operasi aljabar bentuk akar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan.
Syaratnya bisa dilakukan jika suku-suku sejenis atau dia mempunyai akar yang sama. Perhatikan contoh yang nomor 1. Jika ada 2 akar 3 ditambah 4 akar 3, nih akarnya sama, jadi bisa dijumlahkan. Caranya 2 ditambah 4, nih depan-depannya akarnya tetap 3. Tidak akar 6 loh ya. Jadi hasilnya 6 akar 3. Berlaku juga untuk pengurangan. Perhatikan. Ini akar 5, di sini akar 5. Berarti bisa dikerjakan. Jadi 6 dikurangi 3, 3 akarnya tetap akar 5. Jadi tidak akarnya dikurangi akarnya, habis ya. Perhatikan contoh yang nomor 3. 2 akar 3 ditambah 3 akar 2. Ini akarnya akar 3, ini akar 2. Berarti tidak bisa. Karena dia tidak sejenis atau tidak memiliki akar yang sama. Ya, ini perbedaannya. Yang mana yang sejenis dan yang mana yang tidak sejenis. Selanjutnya, nomor 4. Nah, ini fungsinya kalian tadi udah belajar penyederhanaan. Biasanya di operasi penjumlahan pengurangan kita tidak di semudah ini. Kita harus menyederhanakannya dulu sehingga ketemu akar-akar yang sejenis. Nah, di sini kita sederhanakan dulu akar 20. Faktorkan dulu 20. Bagi 2 10, bagi 2 5. Berarti di sini akar 20 itu 2 pangkat 2 dikali 5. Ditambah akar 45-nya. 45 bagi, bisanya dibagi 3. Di sini dibagi 3, 15. Dibagi 3, 5. Jadi di sini akar 45 itu 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, ingat penyederhanaan tadi dikasih akar 2 dulu. Jadi yang bisa keluar akar nih 2 pangkat 2. 2 dibagi 2, 1, berarti 2 keluar pangkat 1. Yang masih akar berarti 5. Ditambah ini 3-nya keluar karena 2 bagi 2 1, di masih akar 5. Jadi di sini 2 akar 5 ditambah 3 akar 5. Oh, ini sejenis. Akar 5, akar 5. Jadi tinggal dijumlahkan. 2 ditambah 3, 5 akar 5. Nah, selanjutnya. Kalau ini 2 macam, sekarang 3 macam. Nomor 8. 8 akar 5 dikurangi 2 akar 5 ditambah 3 akar 5. Akarnya sudah sama. Berarti sudah sejenis. Tinggal 8 dikurangi 2. Terus ditambah 3, dikurung dulu akarnya di belakang. 8 kurangi 2, 6. 6 tambah 3, 9 akar 5. Oke. Sedangkan contoh nomor 6 nih. Wah, ada akar 5, akar 20, akar 75. Yang mana yang harus disederhanakan? Yaitu akar 20 dan akar 75. Kita akar 20 udah ketemu nih. Di sini akar 20 tadi. Ya. Kita tulis dulu. 7 akar 5 dikurangi 2 dikali 2 lagi akar 5 dikurangi, kita cari akar 75-nya, difaktorkan, dibagi 5, 2 bagi 5, 15, bagi 5, 3. Berarti di sini akar 5 kuadrat, atau kita tulis di sini aja. Sini ya, akar 75 itu sama dengan
akar 5 kuadrat kali 3. Ini 2, 5-nya keluar, 5, sisanya akar 3. Kita tulis di sini berarti 5 akar 3. Nah, perhatikan ya. Yang mana yang sejenis? Belum sejenis, ini dikalikan dulu. 7 akar 5 dikurangi 4 akar 5 dikurangi 5 akar 3. Yang mana yang sejenis? Yang ini yang sejenis, karena akar 5 akar 5. Ini akar 3, tidak bisa. 7 kurangi 4, 3 akar 5 dikurangi 5 akar 3. Sudah hasilnya ini. Karena ini tidak sejenis ya. Selanjutnya nomor 7. Oh, 18-nya akarnya belum kita cari. Akar 50 belum, semuanya belum. Makanya kita cari satu persatu. Oke, 18 faktorkan dulu. Bagi 2, 9. Bagi 3, 3. 2 kali 3 pangkat 2. 3-nya keluar. Karena ini bagi 1, 3 keluar, akarnya masih akar 2. Ya, sedangkan 50 bagi 2, 25, bagi 5, 5. Berarti ini akar 2 kali 5 pangkat 2. Ini kasih 2. Yang bisa keluar 5 pangkat 2. Ini 2 bagi 2, 1. Yang masih 2. Sedangkan 98 bagi 2, 1, 17, 14 ya. 9 bagi 2 aja 4, 49 bagi 7, 7. Akar 2 kali 7 kuadrat. Yang bisa keluar akar yang memiliki pangkat 2 ini 2. 7 pangkat 1, sisanya akar 2. Ya, kita masukkan semuanya ke sini. Akar 18 itu 3 akar 2 ditambah 5 akar 2 dikurangi 7 akar 2. Akar 2, akar 2, akar 2, semuanya akar 2 berarti sejenis. Ya, kita tinggal jumlahkan. 3 ditambah 5 dikurangi 7, dikurang dulu, akarnya 2. 3 tambah 5, 8. 8 kurangi 7, 1, akar 2. Atau akar 2. Paham? Intinya, kalau akarnya sama, bisa dikerjakan. Dan kalau akarnya tidak sama, tidak bisa dikerjakan atau masih tetap bentuknya seperti ini. Selanjutnya, kalau bentuknya belum sederhana, kalian harus menyederhanakannya terlebih dahulu. Ya, sampai sederhana, baru kalian operasikan penjumlahan dan pengurangannya. Oke? Selanjutnya, yaitu perkalian dan pembagian. Perhatikan, sifat-sifatnya di sini ada 4. Yang pertama, kalau ada akar, di dalamnya ada A kali B, kalian bisa menjabarkannya menjadi akar A dikali akar B. Atau di sini juga ada pembagian, sama kita jabarkan menjadi akar A dibagi akar B. Sifat yang ketiga, jika ada A akar C dikali B akar B, yang dikalikan ini dikali ini A kali B, kemudian akarnya jadi 1, sifat yang kesini berarti akar C dikali akar D, digabung jadi 1 dalam akar C kali D. Sifat yang terakhir, jika ada pembagian seperti ini, A dan B-nya, A dibagi B atau A per B, kemudian akar C per D. Sebagai contoh seperti ini, nomor 1. 5 akar 3 dikali 2. Berarti 5 kali 2, 10. Akar 3-nya dikali 1. Ini kan 1. 5 kali 2, 10. Akar 3 kali akar 1, berarti tetap akar
3. Ya, ini tambahan aja. Nomor 2, perhatikan. Ini sifat yang ketiga. 2 akar 5 dikali 3 akar 2 sama dengan, kita pakai sifat yang ketiga, jadi 2 dikali 3 akar 5 dikali 2. 2 kali 3 6 akar 5 kali 2 10. Nah, perhatikan lagi contoh yang ketiga. Kalau pembagian, ini sifat yang keempat, kita pakai berarti 4/2 dalam akar 3/3 sama dengan 4 dibagi 2 itu 2 akar 3 dibagi 3 itu 1 sama dengan 2 akar 1 itu 1 sama dengan hasilnya 2. Ya, contoh selanjutnya masih sifat yang keempat nih, contoh 4 ini. Berarti di sini 30/16 akar 12/3 sama dengan 30 dibagi 16 kita sederhanakan, atas bawah dibagi 2. 15/16 bagi 2 itu 8 akar 4 sama dengan, perhatikan akar 4 ini, akar 4 didapat dari 12 bagi 3, 15/8 dikali akar 4 itu 2. Nah, ini sama dengan 30, 15 kali 2/8 disederhanakan jadi atas bawah dibagi 2, berarti ini 15/4. Selanjutnya, ini sifat yang ketiga. Kalau di sini tidak ada angkanya berarti dia 1. Berarti 2 kali 1 akar 3 dikali 20 ya, sama dengan 2 akar 60. Ini sudah sederhana belum? Nih, awas, di sini sudah sederhana belum akar 60 itu? Belum, makanya kita harus menyederhanakannya. Kita faktorkan, dibagi 2, 30 dibagi 2, 15 dibagi 2, bagi 3, 5. Nah, berarti akar 60 itu sama dengan akar 2/2 dikali 3 dikali 5. Ini pangkat 2, akar 2. Yang bisa keluar, ayo ingat kemarin yang bisa keluar yaitu yang punya pangkat 2 atau lebih. Nah, ini 2-nya bisa keluar karena 2 dibagi 2 1. Berarti 2 pangkat 1, dia keluar dari akar. Yang masih dalam akar 3 kali 5. 2 akar 15. Nah, kita ganti. Akar 60 ini jadi 2 akar 15. Ini 2-nya di sini dikali akar 60 diganti 2 akar 15 sama dengan 2 kali 2 4 akar 15. Ya, hasilnya ini. Nah, contoh nomor 6, perhatikan. Kalikan dulu, terus dibagi. Ini dulu, 4 kali 2, 4 dikali 2, akar 3 dikali 2, dibagi akar 6. Ini yang kalian hitung dulu. Ini 8 akar 6, dibagi akar 6. Masih ingat? Boleh kalian ganti menjadi ini per akar 6. Nah, kalau di sini tidak ada angkanya berarti dia 1, yaitu 8/1 akar 6/6. 8 akar 6 dibagi 6 1.
8 dikali akar 1 itu 1, sama dengan 8. Jadi untuk perkalian dan pembagian adanya sifat-sifat tidak seperti penjumlahan dan pengurangan yang harus akarnya sama. Kalau untuk perkalian dan pembagian tidak harus sejenis atau sama akarnya, boleh berbeda. Jadi mereka ini bisa dikalikan atau dibagi, ya. Tidak harus sejenis atau akarnya sama. Kalau tidak akarnya sama seperti ini bisa dikerjakan. Kalau ini seumpama penjumlahan tidak bisa dikerjakan. Jadi kalian paham perbedaannya antara operasi penjumlahan dan pengurangan dan perkalian serta pembagian ya. Oke. Selanjutnya ya, kita akan belajar merasionalkan bentuk akar. Kenapa kok harus dirasionalkan? Karena penyebutnya atau yang bagian bawahnya itu masih dalam bentuk akar ya. Bagian bawah itu ini namanya penyebut. Penyebut itu kalau masih dalam akar harus dirasionalkan. Bentuknya seperti ini. Bentuk pertama, kalau ada A per akar B, ini berarti harus dirasionalkan. Caranya A per akar B dikalikan penyebut per penyebut, dikalikan ininya ya, dikalikan penyebutnya akar B per akar B. Jadi A dikali akar B, A akar B dikali akar B itu B. Sebagai contoh seperti ini, nomor 1 sama dengan 2 per akar 3 dikali penyebutnya siapa ini? Berarti akar 3 per akar 3. 2 kali akar 3, 2 akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Kenapa kok 3? Catatan, nih tak kasih catatan. Ketemu 3 itu dapat dari akar 3 dikali akar 3 itu sama dengan akar 9. Oh ternyata akar 9 itu 3. Nih jangan lupa. Berarti kalau akar A dikali akar A hasilnya A. Atau akar B kali akar B hasilnya B. Ini sudah ketemu hasilnya. Contoh yang kedua. Berarti 3 per 2 akar 5 dikali penyebutnya siapa? Semuanya dihitung. Semuanya dipakai boleh atau cuma akar 5-nya. Kita pakai cara satu dulu ini. Berarti 2 akar 5 per 2 akar 5. 3 kali 2 itu 6 akar, sisanya 5 per 2 kali 2, 4 dikali akar 5 kali akar 5 akar 25. Nah 6 akar 5 per 4 dikali akar 25 siapa? 5. Sama dengan 6 akar 5 per 20. Disederhanakan jadi atas bawah dibagi 2. 3 per 10 akar 5. Nah, atau pakai cara 2 seperti ini. Ini cara 1. Cara 2-nya berarti 3 per 2 akar 5 dikali, cuma akarnya yang kita pakai, akar 5 per akar 5 sama dengan 3 kali akar 5, 3 akar 5 per 2 kali akar 5 kali akar 5, 5 sama dengan 3 akar 5 per 10. Nah hasilnya sama ya, sama. Kalian boleh pilih mau pakai cara 1 yang panjang seperti ini atau pakai cara 2 yang sederhana seperti ini.
Tapi perlu diingat, kalau cara 2 hanya akarnya saja yang kita pakai, 2-nya nggak usah ikut. Kalau ini semua penyebutnya kita pakai. Nah, ini contoh bentuk yang A per akar B. Ada lagi bentuk yang kedua. Nah, kalau seperti ini bentuknya A per B plus akar C, atau A per B min akar C. Perhatikan, yang pertama kalau tandanya plus, penyebutnya tidak sama persis ini, tapi tandanya dibalik. Yang ini plus, tandanya ini diganti negatif semua atau min semua. Ya, kalau ini tandanya negatif, merasionalkannya ini tandanya dibalik plus semuanya. Ya, perlu diingat, kalau ini min, ini plus dan plus. Kalau plus, ini min, min. Sama persis B dan akar C-nya, tapi tandanya saja yang berubah. Angkanya juga sama. Kalau ini berarti A kali B, kemudian A kali min akar C, berarti min A akar C. Kalau ini B kali B, bisa B kuadrat ditambahi B kali B kuadrat, terus plus C dikali min akar C, plus akar C dikali min akar C, hasilnya min C. Kalau ini B kuadrat juga min C. Sama yang ini, yang bawahnya, tapi yang atas tandanya berbeda. Contoh aja, nomor 1. Kalau di sini tandanya plus, awas kita rubah dulu. 2 per 2 plus akar 3 dikali, semua angkanya sama persis, tapi tandanya berubah menjadi min. Nah, oke, kita hitung. 2 kali 2, 4. 2 kali min akar 3 berarti min 2 akar 3 per 2 kali 2, 4. Plus akar 3 dikali min akar 3 itu min 3. Sama dengan 4 min 2 akar 3 per 1. Sama dengan 4 min 2 akar 3. Nah, ingat. Sekarang contoh yang kedua. Awas, ini tandanya 3 per 2 min akar 2 dikali 2 plus akar 2. Ini juga 2 plus akar 2. 3 kali 2, 6. 3 kali plus akar 2 itu plus 3 akar 2 per 2 kali 2, 4. Ya, ini min akar 2. Min akar 2 dikali plus akar 2, min 2, sama dengan 6 plus 3 akar 2 per 2. Nah, ya, hasilnya ini loh ya. Tidak 6 plus 3, 9 jadi akar 2. Tidak loh ya. Ingat proses penjumlahan akar, bentuk akar. Kalau ini tidak ada akarnya, tidak sejenis, maka tidak bisa dijumlahkan. Ya, hasilnya selesai sampai sini. 6 plus 3 akar 2 per 2. Oke, masih bentuk 1 dan bentuk 2. Kita lanjut ke bentuk yang ketiga. Bentuk yang terakhir, yang untuk merasionalkan, jika ada A per penyebutnya akar semua, tapi di sini ada operasi negatif sama positif. Perhatikan, hampir sama dengan bentuk yang kedua tadi, cuma di sini akarnya ada akar semuanya. Kalian bisa lihat prosesnya juga sama, langkah-langkahnya sama, hampir sama dengan yang bentuk yang kedua. Langsung kita ke contoh aja. Nah, ini berarti bentuk yang seperti ini. Kita tulis dulu 2 per akar 3 min akar
2 dikalikan, penyebutnya ditulis semua, tandanya berganti plus, yang awalnya min atau negatif di sini diganti positif. Nah, ya kita kalikan 2 kali akar 3, 2 akar 3, 2 kali plus akar 2 itu plus 2 akar 2 per akar 3 kali akar 3 itu 3, min akar 2 kali plus akar 2 itu min 2, sama dengan 2 akar 3 plus 2 akar 2 per 1. 3 kurangin 2 kan 1. Apapun yang dibagi 1 hasilnya angka itu sendiri. Nah, udah. Ini tidak bisa dijumlahkan karena tidak sejenis. Ini akar 3, ini akar 2. Sudah hasilnya ini. Contoh yang kedua. Kita tulis lagi 5 per akar 5 plus akar 2 dikalikan, awas, akar 5 tandanya berubah jadi min. Nah, oke, kita kalikan 5 kali akar 5, 5 akar 5, 5 kali min akar 2 berarti min 5 akar 2 per akar 5 kali akar 5, 5 plus akar 2 kali min akar 2 berarti min 2. Berarti 5 akar 5 min 5 akar 2 per 3. Dan hasilnya ini. Contoh yang ketiga. Nah, kalau seperti ini, perhatikan atasnya juga berakar. Langkahnya sama, berarti akar 2 per akar 3 min akar 2 dikalikan akar 3 min, ya jadi plus, yang awalnya min, akar 2 per akar 3 plus akar 2. Wah, sini perkaliannya. Akar 2 kali akar 3 masih dalam bentuk akar, berarti akar 6. Akar 2 dikali akar 2 berarti plus 2. Awas. Akar A dikali akar A berarti A. Kalau akar 2 kali akar 2 hasilnya 2. Per akar 3 kali akar 3 itu 3. Min akar 2 kali plus akar 2 itu min 2. Nah, akar 6 plus 2 per 1. Akar 6 plus 2. Atau biasanya akar itu berada di belakang. Angkanya yang tidak ada akarnya ditaruh depan, ditukar. Nah, hasilnya ini. Oke, paham? Perlu kalian ingat tadi catatannya, kalau akar, tak ingatin lagi, kalau ada akar 2 dikali akar 2 itu hasilnya 2. Dapat dari mana? Tuh, akar 2 kali akar 2 itu hasilnya akar 4. Akar 4 itu 2. Kalau akar 3 kali akar 3 itu 3. Kok 3? Ah, hasilnya ini. Akar 9. Oh, akar 9 itu ada, yaitu 3. Ya, ingat. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu KD 4.1. Kalian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk akar. Menyelesaikan masalahnya biasanya berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebagai contoh, ini soal ceritanya. Diketahui sebuah papan tulis berbentuk persegi panjang dengan panjang 12 akar 3 dan lebarnya 2 akar 48. Hitunglah keliling dan luas papan tulis tersebut. Langkah pertama kita cari, masih ingat rumus keliling persegi panjang, rumusnya apa? 2
dalam kurung P plus L. Nah, 2 P-nya berapa di sana? 12 akar 3. Sedangkan L-nya 2 akar 48. Awas, di sini 2. Perhatikan, ini akar 3 sudah sederhana, sedangkan di sini akar 48 belum sederhana. Kita cari dengan cara poin faktor. 48 itu dibagi 2 ketemu 24, dibagi 2 12, dibagi 2 6, dibagi 2 3. Nah, berarti akar 48 itu sama dengan akar 2 pangkat ada 4 dikalikan 3. Awas, di sini 2. Berarti ini dibagi 2 hasilnya 2 pangkat 2. Yang tidak memiliki pangkat berarti masih dalam akar. Berarti 4 akar 3. Nah, kita ganti dulu. Plus 4 akar, ini duanya di sini dikali 4 akar 3. 12 akar 3 plus 8 akar 3. Nah, ini sejenis akar 3 di sini akar 3. 20 akar 3 sama dengan 2 kali 20 akar 3, 40 akar 3. Nah, ini baru keliling dikasih satuan sentimeter. Sedangkan luas persegi panjang rumusnya sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 12 akar 3 dikali 2 akar 4 8. Ya, 12 akar 3. Akar 48 nya kita ganti menjadi 4 akar 3. 12 akar 3 dikali 8 akar 3. 12 kali 8 akar 3 kali 3. 12 kali 8 96 dikali 3. Karena akar 3 akar 9. Akar 3 kali akar 3 akar 9, akar 9 3. Berarti ini 18 27 28 cm pangkat 2. Oke, paham sampai sini?